Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, ma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berwasiat pada diri kita masing-masing untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kita punya hujah nanti di hadapan Allah, kita punya bekal. Dan kata Rasulullah, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Sesungguhnya ketika kita di dunia ini, kita mengumpulkan sebanyak mungkin bekal dan sebanyak mungkin ciri-ciri orang yang bertakwa pada diri kita. Semakin banyak ciri-ciri itu melekat di dalam diri kita, maka fa insyaallah semakin kita mudah nanti ketika kita di hadapan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahli baitnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah, semoga kita juga nanti termasuk golongan orang-orang yang beriman yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan materi. Kalau di tema kemarin yang diminta oleh Bu Yayu, kemudian saya kirim, yaitu mentadaburi ayat-ayat akhir zaman, ayat-ayat tentang berkenaan dengan qiyamah, al-qiyamah, ya. Yaitu kita akan mentadaburi beberapa ayat nanti di surat Al-Haqqah, ya. Nanti tolong disiapkan Al-Quran ataupun aplikasinya, tolong dilihat juga masing-masing sehingga kita bisa saling ngecek, ya. Surat Al-Haqqah ini adalah surat ke-69. Tolong dibuka di mushafnya, baik yang aplikasi atau Al-Quran. Surat ke-69 menurut urutan surat di Al-Quran. Karena kalau menurut turunnya wahyu itu berbeda, ya. Jadi ada dua, ya, yaitu urutan menurut turunnya wahyu dan urutan menurut mushaf. Di zaman khalifah siapa mushaf Al-Quran itu mulai disusun? Ada yang tahu? Mas-mas?
Di zaman khalifah siapa mushaf Al-Quran itu mulai disusun? Khalifah Abu Bakar? Bukan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Ketiga. Ya. Dia menikahi putri Rasulullah sampai 2, ya. Karena yang pertama kemudian meninggal dan kemudian menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lain. Dan beliau termasuk sahabat yang disebut sebagai sahabat terkaya, ya. Terkaya. Selain siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi pernah ketika dalam peperangan itu kafilah dagang Utsman bin Affan itu baru datang dari Syam, ya. Itu bukan hanya puluhan tapi ratusan onta dengan berbagai macam dagangan. Kemudian waktu itu Rasulullah mengumandangkan jihad, sehingga Rasulullah menjanjikan siapa yang berinfak atau bersodakoh di perjalanan jihad ini maka balasannya jannah. Maka seketika itu sahabat Utsman bin Affan mensodakohkan semua kafilah dagangnya. Jadi tidak diturunkan lagi, langsung diberangkatkan. Jadi kalau menurut urutan urutan di mushaf itu adalah surat yang ke-69. Dan surat Al-Haqqah ini termasuk surat secara jumhur ulama disebut surat Makkiyah. Karena turunnya di Mekah. Cirinya apa? Surat-surat yang turun di Mekah itu. Cirinya suratnya itu berkenaan dengan akidah, keyakinan. Ya. Karena termasuk awal-awal dakwah Rasulullah. Berapa tahun dakwah Rasulullah di Mekah? 5? Kurang, ya. Berapa? Rasul diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Kemudian dakwah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Karena di Madinah itu selama 10 tahun. Usia Rasulullah itu 63 tahun. 13 tahun. Dan ciri-ciri ayat-ayat yang diturunkan di Makkiyah itu, di Mekah itu pendek-pendek, ya, ayatnya. Ada di juz 30, 29, 28, 27. Pendek-pendek. Karena itu berkenaan dengan akidah, ya. Salah satu akidah yang perlu kita yakini dan kuati itu berkenaan dengan terjadinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya tanggal berapa, tahun berapa? Tidak, ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan nanti kiamat jatuh di hari Selasa Kliwon bulan Januari tahun 2046 misalnya. Itu adalah sebuah kebohongan, ya. Ciri-cirinya tapi sudah disebutkan, ya. Dan kemudian nanti diceritakan peristiwanya oleh Allah, ya. Peristiwa-peristiwanya itu diceritakan. Apakah orang beriman itu bertemu dengan terjadinya hari kiamat? Ayo mas-mas yang di panti, ada yang jawab? Saya tidak punya hadiah, ya. Kalau ada hadiah nanti kalau yang betul tidak kasih, ya. Tapi saya tidak bawa hadiah, ya.
Apakah orang beriman itu bertemu dengan terjadinya hari kiamat? Enggak, ya. Yang bertemu dengan hari kiamat itu adalah makhluk yang terjelek di bumi. Siapa itu? Siapa makhluk yang terjelek di bumi? Orang kafir, ya. Nggak usah malu-malu menyebutnya, ya. Iya. Karena di surat Al-Bayyinah itu kan ada dua yang disebutkan, ya. Kalau orang beriman itu apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati, itu adalah sebaik-baiknya makhluk, kata Allah di surat Al-Bayyinah. Kalau orang kafir, innalladzina kafaru, ya, itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya orang, ya. Makanya nanti yang bertemu dengan kejadian hari kiamat itu adalah orang yang terjelek. Tidak ada iman sama sekali di hatinya. Karena nanti kalau ada iman di hatinya, maka Allah akan mematikannya, ya. Meskipun imannya sebesar dzarrah. Dengan apa Allah mematikan nanti? Angin, dengan duhan, ya, dengan angin yang lembut. Kemudian orang-orang beriman itu mati. Sehingga nanti yang bertemu dengan hari kiamat itu orang-orang yang paling ingkar terhadap Allah. Kemudian kalau saya kumpulkan itu di Al-Quran ada sekitar 17 nama lain selain hari kiamat, ya. Jadi Allah menyebutkan hari kiamat itu ada penyebutan sebanyak sekitar 17 nama. Yang pertama itu yaumul kiamah, hari kiamat. Kemudian yang kedua yaumul mahsyar, atau hari berkumpul. Karena manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Telanjang. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika Rasulullah menceritakan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah menjelaskan nanti manusia itu dikumpulkan dalam usia yang sebaya. Jadi nanti usianya sama. Dan kemudian mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berbaju, tidak beralas. Kemudian Ummul Mukminin tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita itu tidak malu?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Sesungguhnya masalah yang dihadapi kalian itu lebih dahsyat daripada mengurusi kita tidak berbaju, tidak beralas. Jadi kita sibuk, tidak ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri. Bahkan ketika kita dibangkitkan, di hadis lain disebutkan sebagaimana kecambah yang baru tumbuh." Jadi kalau orang-orang musyrik Mekah waktu itu, ya, itu banyak bertanya, apakah mungkin manusia yang sudah dikubur kemudian menjadi tulang belulang bisa dibangkitkan lagi? Ya. Ini adalah keyakinan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jangankan membangkitkan manusia, ya, menciptakan alam semesta ini mudah bagi Allah. Ya. Makanya sesungguhnya kemuliaan Allah itu tidak akan tidak akan mulia atau hina meskipun seluruh manusia itu kufur, ya. Jadi Allah tetap mulia. Seandainya seluruh umat manusia ini kemudian tidak beriman, Allah tetap dalam zat yang mulia. Jadi kalau cuma membangkitkan manusia dari yang tulang belulang itu sangat mudah. Ya. Bukankah Nabi Isa
ya. Itu saja mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang yang mati. Itu makhluknya, ya, diberi mukjizat oleh Allah. Apalagi Robnya, apalagi Tuhannya. Kemudian yang ketiga, yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi hari-hari yang cukup berat ini ya. Kemudian yaumul zalzalah, hari kegempaan atau goncangan. Di surat Al-Zalzalah itu. Idza zulzilatil zalzalah itu. Kemudian yaumul waqiah, hari kejatuhan. Yang keenam yaumul qari'ah, hari keributan. Al-qari'ah. Yaumul ghasiyah, al-ghasiyah, hari pembalasan. Yang kedelapan al-haqqah, yaumul haqqah, hari kepastian. Ini yang akan kita bahas nanti. Dan yang lain-lain, tolong nanti dicari sendiri yang lain-lain ya. Coba dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat kelima dulu. Ya. Masnya, ada yang bawa Al-Quran? Ya, dibaca ayat pertama sampai kelima dengan artinya nanti, terjemahannya. Mari Mas. Iya. Jadi ini salah satu calon ya yang bisa dipilih kalau mencari suami ya. Ngajinya enak ya kan? Ngajinya ndak jembret, ndak fales. Bisa dijadikan kandidat imam di Ahmad Dahlan, ya kan? Tapi tadi kan bukan lagi tebar asmara Mas ya. Jadi memang suaranya enak ya. Allah berfirman, Al-Haqqah, hari kiamat ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa yang paling bagus ya. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Madura? Kenapa? Hah? Kenapa kok gak diturunkan dalam bahasa Madura? Tidak ada ini kalau dicari di Google ya. Karena nabinya dari Arab ya. Kalau nabinya dari Arab diturunkan pakai bahasa Madura, tidak ngerti ya. Abu Jahal itu tidak ngerti nanti. Ya. Abu Jahal yang ngerti bahasa Arab aja tidak beriman ya. Apalagi kalau pakai bahasa Madura. Dan memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang punya sastra yang tinggi. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab itu, kosakatanya itu paling banyak dibandingkan bahasa yang lain. Ya. Makanya kalau kita bicara bahasa Arab,
antara satu kata, mungkin kalau di bahasa Indonesia itu dengan kata yang sama, kalau di bahasa Arab itu beda-beda. Contoh ya. Bahasa Arabnya pedang itu apa? Saif, ya. Kalau Saifuddin itu berarti pedangnya agama, ya. Saif, ya. Tapi kalau sudah ada kata-kata Husam, ya, itu seperti anak saya namai Husam. Artinya Husam itu beda lagi. Husam itu mata pedang. Ya. Jadi kalau saif, pedang, itu secara umum pedangnya. Kalau Husam, itu mata pedangnya. Khusus. Mata pedang itu bagian apa? Bagian yang tajam dari pedang. Ya. Kalau pedang, tidak ada mata pedangnya, dia tumpul. Tidak berfungsi sebagai pedang. Jadi bahasa Arab itu cukup khas. Ya. Nur biasanya dinamakan kepada anak perempuan kalau di Indonesia ya. Nur Rohma ya. Nur itu apa? Cahaya. Tapi nur itu berbeda dengan dia. Dia itu kadang-kadang diartikan cahaya juga. Tetapi dia itu sinar. Dia dan nur itu berbeda. Kalau dia itu sesuatu yang bisa memunculkan cahaya sendiri. Seperti apa? Matahari. Ya. Kalau nur itu pasti nanti dipakai kalau di ayat dipakai untuk al-qamar. Ya. Untuk bulan. Karena bulan tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Makanya di sini Allah ingin manusia itu tertarik dengan ayat-ayat yang diturunkan. Di ayat pertama Allah pakai kata-kata al-haqqo, pendek banget. Hari kiamat. Kemudian di ayat yang kedua mal haqqo. Apakah hari kiamat itu? Bentuk pertanyaan. Yang ayat ketiga, wa ma adraka mal haqqo. Dan tahukah kamu, tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Alhamdulillah kita di zaman ini meskipun zaman yang jauh dari zaman Rasulullah, anak-anak SD itu kalau ditanya apa hari kiamat gitu, tahu itu secara umum bisa menjawab sudah. Ya, hari kiamat itu hari akhir dari dunia, akhir dari alam semesta, di mana dunia akan nanti dihancurkan oleh Allah. Berarti akidahnya itu sudah betul ya, anak SD itu. Kalau ditanya apa hari kiamat, masih hahe-hahe, dia tidak benar akidahnya. Ya. Jadi orang-orang musyrikin itu di Mekah dulu, dia tidak yakin, tidak tahu itu. Nanti akan terjadi hari kiamat, tidak tahu dia. Karena jarak antara masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa tahun? Berapa tahun? Bisa dilihat ya. Kalender Masehi itu dengan kalender Hijriah bedanya berapa tahun? 600. Ya. Kalender Masehi itu muncul hitungannya apa? Awalnya. Kenapa kok dinamakan Masehi? Al-Masih. Karena dihitung mulai dari kelahiran Nabi Isa. Ya. Kan sekarang tahun 2022. Ya. Kalau Hijriah hitungannya apa? Hijrah ya, bukan lahirnya Nabi Muhammad ya.
Karena dulu ada yang usul sahabat, bagaimana kalau kita hitung menurut awal kelahiran Nabi? Ya. Waktu penentuan kalendernya Islam itu, kemudian tidak sepakat. Kemudian ada sahabat yang usul peristiwa terjadinya hijrah. Ya. Dari Mekah ke Madinah. Ya. Itu diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena peristiwa hijrah itu peristiwa besar. Kalau sekarang ini kan lagi tren-trennya itu ya. Ada artis hijrah, ya kan? Kalau kita kemudian dulunya itu masih nggak paham Islam, mungkin mbak-mbaknya sebelum masuk panti itu belum pakai jilbab, ya. Kemudian sekolah dan masuk panti, ngerti tentang kewajiban menutup aurat, kemudian pulang-pulang ke rumahnya pakai jilbab, pakai jubah. Kalau ditanya temennya, loh kamu kok berubah? Mondok di mana? Mondok di panti Muhammadiyah. Saya hijrah, ya kan? Ternyata jilbab itu wajib. Ternyata menutup aurat itu adalah kewajiban. Tidak harus masuk pesantren. Ya kan? Tidak harus masuk pesantren orang berjilbab itu. Ya. Kalau bertemu sampean itu nanti pulang ketemu dengan sepupu. Ya. Wajib berjilbab atau tidak? Jilbab. Karena sepupu itu bukan mahram. Ya. Misalnya di rumah ada kakak ipar laki-laki, ya. Kemudian sampean pulang, sampean tetap harus berjilbab meskipun di dalam rumah, karena ada kakak ipar. Kakak ipar itu juga bukan mahram, ya. Kalau ada ponaan laki-laki, ya, dari saudara perempuan yang usianya mungkin sebaya, ya. Itu mahram apa bukan? Mahram, ya. Bapak tiri mahram, ya. Bapak tiri mahram. Begitu pula nanti kalau pas hari raya, ya. Ketika silaturahmi, ya. Yang dulu biasanya bersalaman dengan sepupu-sepupu, ya. Kemudian tahu hukumnya, kemudian sampean tidak mau bersalaman, ya. Salamnya pakai salam WA. Salam WA kan begini kan, ya. Kalau di WA itu kan mohon maaf gitu, pakai salam WA, ya. Itu kalau adik-adik yang perempuan dan mas-mas ini nanti pulang, kemudian dengan sepupu-sepupu itu sudah saatnya untuk mempopulerkan tidak bersalaman. Ya. Karena ancamannya apa kata Nabi? Di hadisnya itu. Iya, yang keras, tidak kedengaran masnya itu. Masnya kan pingin tahu juga. Apa? Ancamannya. Paku besi, kata Rasul, itu lebih baik ditancapkan ke kepalanya daripada bersentuhan dengan selain mahram. Misal nih, ya, ini agak keluar dari materi tapi penting bagi kalian. Sampean misalnya nanti lulus misalnya SMA, SMK. Kalau anak-anak daerah itu kadang-kadang kan sudah ditunangkan sama orang tuanya, ya. Lah, hari ini yang saya tahu itu ada banyak keyakinan atau pemahaman bahwa orang kalau sudah ditunangkan itu sudah boleh dibawa kemana-mana. Ya, iya, ya. Misalnya, ya, itu masnya mau beli bakso, ya misalnya di Pak Nokirun, ya kan?
Terus diajak tunangannya, ya, naik sepeda motor. Kira-kira kalau naik sepeda motor itu bersentuhan atau enggak? Bersentuhan, ya. Pas habis di Pak Nokirun diajak ke pemandangan arak-arak. Pas selfie-selfian, ya. Pas dikirim di Instagram, ya. Terus di hashtag, ya. My love forever. Sesungguhnya, ya, jika mbak-mbak dan mas-mas ini nanti ditunangkan, sebelum akad nikah diucapkan, itu Anda belum halal. Ya. Jadi tolong difahami, ya. Mungkin nanti kan dipaksa sama orang tuanya. Aduh bing, ya. Candeng toan ya. Aduh bing, maklah umur belum belas, ya. Beda sementah nih kah? Lulusan poduk, ya kan? Misalnya, ya kan? Aduh, ndak siap saya masih Pak, gitu kan. Saya mau kuliah di Unmu dulu, ya, misalnya, ya kan. Kemudian, takut biar ndak diambil orang, akhirnya diikat sama tunangan dulu, ya. Diikat sama tunangan dulu, biar aman, ya kan. Kemudian kalau pas kuliah disuruh nganter tunangannya ke Jember, ya kan. Kan jauh Jember sini itu kan, 30 kilo, ya kan. Nggak mungkin kan kalau nggak pegangan, ya kan. Nah, ini harus dipahami bahwa sebelum akad nikah itu diucapkan, kalian itu belum apa? Halal, ya. Seganteng-gantengnya emas-emas ini, ya kan. Kalau cuma janji lewat WA, itu sesungguhnya kalian bukan termasuk umatnya Rasul. Iya. Sebetulnya laki-laki itu kalau dikatakan gentle itu ketika meminta ke orang tuamu. Ya kan? Itu gentle itu namanya, ya. Laki-laki sejati, ya kan? Ketika meminta kepada orang tuamu untuk dihalalkan. Bukan di PHP. Jadi kembali kepada Al-Haqqah, ya. Pas urusan cerita nih, ya. Dikatakan oleh para mufassirin, ya, bahwa para ulama itu berbeda pendapat dalam memaknai al-haqqah. Sebagian ulama memaknai al-haqqah itu dengan mutahaqqiqatul wuku'. Ya. Itu sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi. Artinya mutahaqqiqul wuku' itu artinya pasti terjadi. Dari artinya saja itu. Ulama menyimpulkan bahwa arti dari al-haqqah itu pasti terjadi. Berarti kalau pasti terjadi, tidak ada keraguan. Ya. Jadi ulama itu memaknai seperti itu. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj. Ya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ya. Jadi di ayat di surat Al-Hajj itu Allah sudah memfirmankan hari kiamat itu pasti akan terjadi dan manusia yang di dalam kubur itu pasti akan dibangkitkan. Jangankan yang 100 tahun dulu meninggal. Ya. Jangankan yang 200 tahun yang lalu meninggal. Bahkan yang ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu, itu pasti Allah juga membangkitkan.
Kalau usianya Nabi Nuh itu berapa tahun? Berapa tahun? Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Ya. Berarti usianya itu 1000-an tahun. Nabi Nuh ya. Kalau Nabi kita, manusia di akhir-akhir ini adalah usianya pendek-pendek. Ya. Usia 100 tahun itu, kalau zaman kita itu, saya pernah punya bude itu usianya hampir 100 tahun atau lebih. Ya. Itu sudah ngeri, ya, ngeri. Sikapnya sudah seperti anak kecil. Ya. Dikasih baju, bajunya dirobek-robek. Ya. Dikasih makanan, sarapan jam 7, nanti jam 9 lupa dia kalau sudah makan. Ya. Kok ada orang yang kemudian pengen usianya panjang. Dikasih usia 100 saja itu sudah ngerepotin. Ya. Makanya kalau berdoa itu jangan minta usianya panjang, minta usianya apa? Barokah. Ya, kalau usia barokah, berapapun Allah mentakdirkan usia kita itu tutup, kalau barokah itu bermanfaat bagi kita dan orang lain. Ya. Dan biasanya katanya orang-orang itu, orang yang baik itu usianya pendek. Ya. Jadi usianya sebagaimana usianya Nabi. Kemudian sebagian ulama yang lain memaknai al-haqqah dengan hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mentahqiq al-wa'ad wal wa'id, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan janji dan ancamannya. Jadi Allah akan merealisasikan sesuai janjinya, yaitu antara janji dan ancamannya. Janjinya apa Allah? Janjinya bahwa orang yang beramal soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan diberikan apa? Surga. Ya. Janjinya kan banyak Allah. Surganya itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Kemudian di situ ada minuman-minuman yang lezat-lezat. Minumannya apa? Termasuk jahe itu minuman surga loh ya. Jahe itu minuman surga. Makanya sekarang kalau bisa tiap hari minum jahe. Di Ahmad Dahlan ini ada ahlinya yang bikin jahe. Ya, Mas Resa nih ya. Termasuk homer yang tidak memabukkan. Kalau di dunia kan amer itu memabukkan. Apa amer? Anggur merah, ya kan? Amer itu memabukkan, ya. Cap apa? Orang tua. Kadang orang melahirkan itu dikasih amer bahkan. Ya, enggak boleh itu ya. Enggak boleh, itu amer itu mengandung alkohol. Atau tape yang difermentasi lebih lama, nanti kan keluar air. Atau apa? Legen. Legen itu kalau sudah lama, nanti itu kalau diminum, ya, katanya mengeluarkan rasa yang seperti arak. Ya. Itu tidak boleh itu, memabukkan itu sudah. Ya. Kalau cuma seloki Pak, sama. Banyak atau sedikit, kalau itu memabukkan, meskipun belum mabuk, ya. Katanya, kalau seloki saya tidak mabuk. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya. Kecuali nanti di surga janjinya. Ancamannya apa? Ancamannya berupa neraka. Minumannya orang-orang yang masuk neraka itu apa? Nanah. Ya. Nanti disebutkan di ayat-ayat pertengahan dan akhir itu. Nanah dan air mendidih. Ya. Kemudian makanannya apa? Zakum. Tahu zakum? Tidak tahu ya. Itu buah-buahan di Jahanam. Ya. Bentuknya mungkin loh ya, karena disebutkan itu buah yang berduri. Ya.
Kalau durian itu masih enak, ya kan? Luarnya berduri tapi ketika dibuka masih enak. Kalau zakum ya, itu dimakan dengan duri-durinya. Jadi oleh penduduk neraka zakum itu dibuat makanan yang kemudian akan merusak isi perutnya. Jadi ancaman-ancaman Allah. Jadi kata ulama, al-haqqo itu maknanya Allah pasti akan merealisasikan antara janji dan ancamannya. Kemudian di ayat yang keempat, kadzabat samudu wa adum bil qari'ah. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Siapa kaum Samud dan kaum Ad? Ulama menjelaskan kaum Samud dan kaum Ad itu kaum Arab yang sudah punah. Ya. Kenapa Allah menyebutkan di ayat keempat itu kaum Samud dan Ad? Karena Allah mengazab dua kaum itu ketika mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Dan contoh itu adalah contoh yang terdekat. Karena mereka termasuk orang-orang kaum Arab yang sudah dihilangkan oleh Allah. Tetapi jejaknya itu masih ada. Ceritanya masih ada. Dan mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Dan kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Keingkaran kaum Nabi Saleh itu karena apa? Karena membunuh unta yang diutus menyertai Nabi Saleh. Ujiannya. Ya. Kaum Samud merupakan kaum Nabi Saleh alaihissalam yang terletak di sebelah utara Jazirah Arab yang dikenal sekarang ini dengan nama kota Al-Ula. Sekitar 200 atau 300 km ke utara kota Madinah. Saya sendiri belum pernah ke Madinah ya. Kalau Pak Suroso ini pernah sama Pak Tony ini ya. Jadi utara kota Madinah jaraknya antara 200 sampai 300 kilo dari kota Madinah. Disebut sekarang itu Al-Ula. Ya. Adapun kaum Ad yang merupakan kaum Nabi Hud alaihissalam terletak di sebelah selatan Jazirah Arab. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum Ad dahulu terletak di Yaman. Di Yaman. Ya. Yaman itu kan tempatnya apa? Habaib ya. Di Hadramaut itu. Jadi kalau orang-orang mau belajar di sana biasanya itu di tempat para habaib. Negeri Yaman ini juga negeri yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya ketika negeri-negeri yang lain itu rusak ya. Itu ada dua negeri. Negeri Sam dan negeri Yaman. Sam itu terdiri dari apa? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania ya. Dan di situ juga tempat konflik sekarang. Ya. Suriah sekarang konflik, Palestina apalagi, Yaman juga sekarang konflik. Yaman itu konflik dengan apa? Dengan Syiah Houthi. Ya. Jadi sebagian wilayah Yaman itu dikuasai oleh Syiah sekarang. Suriah juga sama. Konfliknya yaitu antara Ahlu Sunnah dengan Syiah. Karena
kekuasaan di negara Suriah itu dikuasai oleh Syiah Nusairiyah. Siapa Syiah Nusairiyah? Syiah yang paling kejam. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syiah Nusairiyah itu keyakinannya yang paling sesat menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Mereka bahkan meyakini sahabat Ali itu mempunyai sifat ketuhanan. Kemudian kaum Samud dan kaum Ad ini adalah dua kaum yang sama-sama dibinasakan karena durhaka terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Kenapa kita harus diberi pelajaran oleh Allah? Supaya kalian wahai penduduk Mekah jangan sampai seperti dua kaum itu. Dan ternyata alhamdulillah meskipun kita jauh dari Jazirah Arab, jauh dari Mekah, meskipun zaman kita juga jauh dari Rasul, kita ini kan dapat hidayah ketika para ulama dan para saudagar dari Yaman itu banyak berdakwah ke Nusantara. Dan ternyata kita lebih baik daripada Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu kan pintar bahasa Arab. Kita ini tidak bisa bahasa Arab. Ya. Taunya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tetapi alhamdulillah masuk kita terhadap hikmah ayat ini, ya, di mana kita tidak mau sebagaimana kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh yang dibinasakan oleh Allah. Terakhir ayat yang kelima, fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Jadi kaum Samud itu azabnya oleh Allah menurut sebagian ulama dikasih petir, suara yang sangat keras. Sehingga mereka itu bergelimpangan, mati, binasa. Jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai keyakinan yang sudah kita dapatkan dan hidayah yang kita dapatkan hari ini kemudian di akhir kehidupan kita itu kita durhaka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal nih salah satu kedurhakaan kita kepada Rasul itu menganggap Rasulullah itu amit-amit nih, naudzubillah, orang yang tidak mengerti tentang kehidupan. Kan banyak ini sekarang beredar ya di video-video di sosmed itu orang-orang yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ada embel-embel Habib, ya, meskipun ada embel-embel apa Gus, ya, yang viral kemarin, Gus Arya, ya, yang menantang Tuhan, menantang Allah, ya kan? Itu jangan sampai seperti itu. Ya, makanya kenapa di ayat yang sering dibaca khotib itu, ya, kita dinasihati, janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya. Jadi doa kita tiap hari itu salah satu yang kita hajatkan, semoga nanti di akhir kehidupan kita itu Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan beriman. Jadi nasihat saya pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita bermujahadah, karena hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi hidayah itu harus dijemput. Ya, jadi saya menasihatkan, karena ini jamaahnya banyak dari adik-adik yang di panti, yang masih usia remaja menuju dewasa.
Jangan sampai kalian itu ketika dibina di panti ada perasaan itu terpaksa, ya. Jadi ustadz-ustadz yang mengisi kalian pengajian-pengajian itu dalam rangka memberikan hidayah kepada kalian. Jadi mereka itu penyampai hidayah. Sesungguhnya kalian itu mau menjadi baik dan menjadi beriman tergantung juga kepada keikhlasan kalian dalam menuntut ilmu, ya. Kalau semakin kalian belajar ikhlas kepada Allah, fa insya Allah kalian nanti lulus dari panti itu menjadi lebih baik. Seperti nasihat saya nanti tadi itu, bahwa kalau misalnya kalian terpaksa untuk kemudian tidak bisa menolak untuk ditunangkan dengan orang tua, jaga itu karena kalian belum halal sebelum akad nikah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih 15 menit karena memang diawali mulai jam 6:30. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.